Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya pada acara Biola kali ini. Nah Bapak Ibu, pada tayangan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal antara apa yang menjadi harapan kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bacaan Alkitab. Untuk merenungkan hal itu, saya ingin mengajak kita semua membuka 2 Samuel pasalnya yang ke-7. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 17. 2 Samuel 7 ayat 1 dan seterusnya saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau seandainya kondisi saat ini, kondisi hidup Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini dapat dikatakan sedang mengalami masa kejayaan, keluarga yang bahagia, pekerjaan yang dapat dikatakan cukup baik,
penghasilannya lebih dari cukup, segala yang diinginkan dimiliki. Kira-kira apa yang menjadi kaul Bapak Ibu Saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Di tengah situasi seperti itu, apa kira-kira mimpi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin ya, ini sih hanya anggapan saya, mungkin ada di antara kita yang membayangkan, oh ya, saya sudah hidup tenang sekarang, saya ingin melayani Tuhan. Entah apakah menjadi penatua, entah di komisi atau ini, itu, dan seterusnya, dan sebagainya. Atau bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara membuat rencana yang besar untuk gereja, untuk masyarakat, dan ini, dan itu, dan seterusnya, dan sebagainya. Intinya adalah kita ingin membuat sesuatu di mana Tuhan benar-benar dipuji, dimuliakan. Masih banyak lagi rencana yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Tetapi apapun yang menjadi rencana itu sesuatu yang baik, sah, dan lazim. Pasti semua orang memimpikan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bacaan ini dapat menjadi perenungan kita yang semoga ini bisa menjadi manfaat. Apa sih sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan? Sekedar kita menjalankan harapan kaul kita, keinginan kita. Mengangkat dari kisah dari bacaan ini. Daud pada masa itu, kerajaannya, bahkan dirinya mengalami masa kejayaan, itulah masa keemasan. Artinya bahwa musuh-musuh sudah takluk kepadanya. Tidak ada lagi yang mengganggu, dia dapat diam di kerajaan yang begitu megah kokoh dari kayu aras. Ya, sebetulnya tidak ada lagi yang diinginkan karena semuanya itu sudah ada dan tersedia. Luar biasa. Tetapi Daud ingat satu hal. Kalau dia tinggal di rumah yang luar biasa megah, sedangkan tabut perjanjian, tanda di mana Tuhan hadir itu justru masih tinggal di dalam kemah, dalam tenda, di luar. Karena itu, ketika bertemu Nabi Nathan, Daud menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin membangun bait Allah yang megah untuk Tuhan. Dan Nathan berpikir karena Tuhan selalu menyertai Daud, apa yang kau inginkan, apa yang kau yang dalam benakmu, lakukanlah. Tetapi ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Pada malam setelah percakapan itu terjadi antara Daud dan Nathan, Tuhan datang kepada Nabi Nathan. Dia menyampaikan sesuatu kepada Nathan. Apakah sesuatu itu? Ya, dia katakan. Dia bercerita. Ya, sejak dulu bait Allah, tabut perjanjian itu selalu di dalam kemah. Dan Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan Daud. Dari perjalanan dari Mesir, ya sejak zaman Musa sampai detik itu, sama sekali Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk membangun rumah baginya.
Dan mengingat kehidupan Daud, Daud diangkat dari seorang gembala menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah karena memang Tuhan selalu menyertai. Karena itu, ya Tuhan berpikir bukan itu yang diinginkan Tuhan yang paling utama. Tuhan ingin melalui Nathan melakukan perjanjian kasih dengan Daud. Apa perjanjian kasih? Yang pertama, Tuhan akan mengokohkan kerajaan bagi Daud. Yang sudah kokoh semakin kokoh. Musuh-musuhnya itu tidak akan mungkin menggoyahkan. Kerajaan Daud akan semakin kuat dan Tuhan akan selalu menyertai. Dan kedua, Tuhan juga akan menghadirkan melalui keturunan Daud. Akan lahir seorang, boleh dikatakan pemimpin di situ, yang oleh Tuhan dia akan menyebut Tuhan sebagai Bapa dan aku akan menyebut dia sebagai anak. Artinya di situ ditegaskan dalam perjanjian kasih Tuhan bahwa melalui keturunan Daud akan lahir Sang Juru Selamat. Ini nubuat tentang Mesias yang akan datang. Bahwa dialah yang akan membangun rumah untuk kerajaan. Dan kerajaannya akan kekal, baik di bumi maupun di surga. Dan yang ketiga, yang mungkin tidak terfikirkan oleh Daud. Yang diinginkan Daud adalah Daud diminta untuk membangun bait Tuhan. Jadi tidak perlu fokus untuk membangun bait Allah. Kerajaan memang fokus, tetapi Tuhan menjadi yang selalu menyertai dan menolong. Dan kini Daud diminta untuk fokus pada keluarga. Yaitu keluarga yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang mungkin surprise. Sesuatu yang bagi Daud tidak terfikirkan. Sesuatu yang bagi Daud itu hal yang sangat kecil. Tetapi di sini Tuhan menganggap itu sesuatu yang begitu penting. Membangun bait keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan itulah yang semestinya diperjuangkan oleh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa saja menurut kita hal-hal yang besar kita ingin lakukan. Tetapi adakah yang terlewat? Yang kita anggap kecil, tetapi itu menjadi hal yang begitu penting bagi Tuhan. Yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita perhatikan. Ya, secara khusus kan sekarang kita sudah memulai memasuki rangkaian acara bulan keluarga. Artinya gereja ingin bagaimana anggota jemaat dan simpatisan untuk melihat kembali ke dalam tentang kehidupan keluarganya masing-masing. Untuk lebih memperhatikan, untuk lebih fokus, dan intinya bagaimana kita membangun kehidupan keluarga. Mungkin kita banyak sibuk untuk hal-hal yang lain. Kita anggap bahwa keluarga sudah berjalan secara otomatis. Padahal tidak, ada hal yang harus juga kita renungkan, kita pikirkan berkaitan dengan zaman yang terus berubah. Dan kita tahu bahwa karena pandemi,
Banyak saudara kita, orang-orang yang kita kenal atau orang yang jauh, yang keluarganya menjadi porak-poranda, tidak utuh lagi. Kini saatnya untuk memikirkan keluarga, fokus kepada keluarga, membangun keluarga. Intinya adalah bagaimana bait keluarga kita bangun untuk memuliakan. Kita belajar dari Daud. Daud percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas hidupnya. Karena itu ia ikhlas mengubur impiannya dalam Tuhan. Sebaliknya, ia tekun mengerjakan bagiannya dan setia sampai akhir hidupnya. Dan kita dapat belajar dari Daud tentang sikap hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus